Oke, para viewers yang ada di sana, kita kesempatan hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa menciptakan personal branding atau citra diri dari seseorang. Kenapa sih penting citra diri itu? Oh, penting banget. Saya akan cerita dulu tentang asal muasalnya, bagaimana manusia ini bisa punya kedudukan di alam dunia ini. Yang kita tahu bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan dua posisi, yaitu sebagai manusia individu dan sebagai manusia makhluk sosial. Ketika kita berbicara tentang individu, artinya adalah satu perjalanan bagaimana kita berjalan dengan kita sebagai individu atau diri pribadi. Hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita secara horizontal adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai manusia individu. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia yang berjalan beriringan dengan manusia lainnya. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan secara horizontal, hubungan secara vertikal. Inilah yang mendudukkan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ketika kita berbicara tentang makhluk hidup, manusia sebagai makhluk sosial, maka kita tidak akan lepas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa orang yang di sekitar kita? Tentu yang paling terdekat adalah keluarga sendiri. Kemudian kita keluar dari rumah, kita akan bertemu dengan sosial kita yang lain, dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang banyak di luar sana. Dan kita mempunyai komunitas-komunitas tersendiri di luar sana. Dan ketika kita sudah berinteraksi dengan seluruh manusia yang ada di sekitar kita, maka fungsi kita sebagai manusia berubah dari makhluk individu menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, disinilah kita perlu menciptakan personal branding atau citra diri. Bagaimana orang-orang melihat kita dan bagaimana kita bisa menjual diri kita supaya kita punya satu persepsi atau punya satu pandangan di mata orang lain. Apakah kita menjadi orang yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ataukah kita menjadi orang yang punya perspektif yang baik atau tidak punya perspektif yang baik? Nah, disinilah kita harus bisa dan mampu menciptakan satu personal branding untuk diri kita sendiri atau citra diri bagi diri kita sendiri. Bagaimana keinginan kita dinilai oleh orang lain, persepsi kita dinilai oleh orang lain. Oke, berbicara tentang personal branding. Sebetulnya tidak ada satupun manusia yang menjadi dirinya sendiri ketika dia sudah berinteraksi dengan orang lain. Semua akan di-cover oleh sesuatu yang bisa menjaga hubungan dia dengan masyarakat sekitarnya yang kita sebut dengan etika atau etiket. Ketika kita menjadi manusia seutuhnya hanya berlaku pada saat kita menjadi manusia secara individu. Misalnya di kamar tidur yang kita tidak tahu di situ tidak ada seorang pun yang bisa melihat kita kecuali kita dengan Tuhan kita. Kemudian pada saat kita sedang menyendiri, ya, kemudian pada saat kita sedang tidak berinteraksi dengan orang lain, disitulah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita keluar dari satu ruangan itu, kemudian kita melihat ada orang lain, maka di situ kita sudah tidak menjadi diri kita sendiri, tetapi menjadi seseorang yang diinginkan oleh lingkungan sekitar kita. Nah, disinilah kita harus memulai bagaimana kita bisa menciptakan personal branding, maunya seperti apa, dan kita ingin dianggap seperti apa oleh orang sekitar kita. Personal branding seseorang akan berbeda ketika orang itu berada di dalam satu komunitas keluarga, kemudian dia keluar di dalam komunitas luar, misalnya di komunitas teman-temannya, atau di komunitas teman kerjanya, atau di komunitas lingkungannya, akan berbeda. Personal branding itu tergantung pada saat kita berada di dalam komunitas tersebut, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menjadi yang bisa menjadi cap untuk diri kita sendiri.
Di tengah keluarga, apakah kita ingin dicap sebagai anak yang baik atau kita ingin dicap sebagai saudara yang baik? Di tengah teman, apakah kita ingin menjadi teman yang asik atau teman yang bisa dipercaya? Di tengah pekerjaan, apakah kita ingin menjadi karyawan yang dipercaya, karyawan yang betul-betul dipercaya oleh atasan? Jadi personal branding itu akan berbeda-beda tergantung di komunitas mana kita berada. Tetapi ketika kita berbicara tentang personal branding, tentu tujuannya sama, yaitu yang paling besar adalah bagaimana kita bisa melahirkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, atau strength, atau sesuatu yang bisa kita andalkan di dalam diri kita supaya kita bisa terlihat oleh orang lain. Jadi bukan untuk menunjukkan kelemahan, justru kita di dalam personal branding itu harus mewujudkan, harus menimbulkan, harus menumbuhkan dan melahirkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, sehingga di dalam kekuatan itu kita bisa membentuk suatu kepercayaan diri. Oke, yang kedua, selain akan menumbuhkan percaya diri, kemudian yang namanya personal branding juga akan meningkatkan kredibilitas kita sebagai manusia. Ketika kita sudah bisa dan percaya bahwa kita punya kemampuan, dengan kemampuan itu kita akan semakin menjadi kredibel atau semakin bisa dipercaya oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, mampu memberikan nilai tambah atau additional value untuk kita. Apa sih additional value itu? Nilai-nilai yang baik yang orang bisa melihat dari diri kita, sehingga apa yang menjadi nilai tambah dari diri kita bisa dilihat orang lain dan mungkin dicontoh oleh orang lain, dan itu tentu bisa menjadi kebaikan untuk kita. Nah, kemudian memperluas jaringan dengan kepercayaan diri yang kita punya, dengan kredibilitas yang kita punya, kemudian itu menjadi nilai tambah, dan tentu itu menjadi satu ajang untuk kita bisa membuka jaringan yang seluas-luasnya, di mana di dalam jaringan itu kita akan mempunyai banyak sekali networking, sehingga sosial kita akan bertambah menjadi semakin luas, semakin melebar, dan tentu kita akan punya banyak sekali teman. Dan tentu punya banyak teman itu akan sangat-sangat menyenangkan. Dan yang kelima, bisa paham dengan apa sih yang bisa membuat kita berkembang. Dengan kita percaya diri, kita akan tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Dengan kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, maka kita akan bisa gali itu, dan kita akan tahu passion kita itu adanya di mana. Nah, ketika passion kita itu sudah ada di dalam sesuatu yang kita yakini bahwa kita mampu di dalamnya, kita tinggal gali saja, kemudian kita bisa perdalam lagi, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan, kepada kesungguhan. Nah, yang terakhir adalah kita punya focus audience. Apa sih focus audience itu? Orang yang senang sekali melihat kita. Ketika kita sudah punya kekuatan, kemudian kekuatan itu kita jadikan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu kemudian membuat kita kredibel, membuat kita bisa dipercaya orang. Dan kemudian ketika kita sudah dipercaya orang, kita mempunyai followers atau focus audience yang akan menilai, meniru, bahkan mungkin bisa mengambil sesuatu yang baik dari personal branding kita menjadi hal yang baik yang bisa diterapkan kepada diri audiens yang fokus terhadap kita. Kalau istilah fans mungkin fans, atau kalau istilah followers mungkin followers ya. Karena apa? Karena kita punya kekuatan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, bagaimana sekarang dengan personal branding seorang santri salafi ya? Santri salafi yang dikenal memang tidak begitu antusias terhadap physical evidence atau penampilan fisik, tetapi mereka ingin dikenal kemampuannya sebagai seorang santri yang santrinya sangat melekat. Oke, bagaimana sekarang caranya? Tentu setiap orang punya gaya yang berbeda-beda. Saya selalu mengatakan bahwa kemenarikan seseorang atau interesting seseorang terhadap orang lain, kita tidak bisa menilai itu dari orang yang ganteng atau cantik, karena itu sifatnya adalah relatif. Tetapi ketika kita berbicara tentang ketertarikan, tentu ketertarikan ini bisa kita arahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Tidak perlu ganteng, tidak perlu cantik, tetapi rapih.
itu cukup. Rapi dalam tanda kutip apa? Kita tidak bisa memungkiri ketika orang pertama kali bertemu, 9 detik pertama yang dilihat adalah physical evidence. Artinya apa yang dia kenakan? Bajunya kah? Kemudian rambutnya kah? Kemudian celananya kah? Itulah yang orang melihat secara kasat mata. Jadi untuk seorang santri tentu kerapihan dan kebersihan itu adalah hal yang paling utama. Selebihnya adalah ketika dia memang tidak punya sesuatu yang bisa menjadikan dia seperti orang yang sangat menarik secara fisik, maka keluarkan kemampuan. Yang tadi saya bilang, di dalam personal branding harus mengeluarkan satu kekuatan. Maka kemampuan dia sebagai seorang santri itu harus dikeluarkan. Apa kemampuannya? Misalnya santri salafi, memang dia ditekankan untuk bisa mengkaji kitab kuning misalnya, ya. Ketika dia mengkaji kitab kuning itu, keluarkan kemampuan bahwa dia bisa mengkaji kitab kuning itu. Artinya walaupun dia secara physical evidence tidak menarik, tetapi secara kemampuan berpikir, secara intelektualitas dia bisa memberikan kemampuan itu, bisa mengeluarkan kemampuan itu sebagai personal brandingnya dia. Jadi kalau menurut gua nggak penting memang, yang penting rapih dan bersih. Karena kebersihan dan kerapihan itu milik semua orang. Kebersihan dan kerapihan adalah milik semua orang, tidak harus santri, itu berlaku untuk siapapun. Jadi sebetulnya ganteng atau cantik tidak berpengaruh ketika orang itu tidak bersih dan tidak rapih. Tapi kalau orang rapih, orang bersih, walaupun dia tidak ganteng tapi melihatnya juga enak, dipandangnya juga nyaman. Apalagi ketika dia sudah memperlihatkan bahwa dia punya kemampuan khusus, punya keahlian khusus, karena dia sudah tahu dia passionnya ada di mana, kekuatannya ada di mana, itu akan menjadi additional value for you. Masukan untuk santri? Yes. Oke. Untuk para santriwan, santriwati di sana, kalian sudah harus bisa membangun personal branding kalian masing-masing. Santri tidak kalah kerennya dengan orang-orang yang ada di luaran sana. Santri itu tetap keren. Jadi untuk mengkerenkan diri kamu, maka kamu harus bisa percaya diri dengan kemampuan yang kamu punya. Belajarlah terus, gali kemampuanmu sampai betul-betul kekuatanmu muncul dan kamu bisa melahirkan satu personal branding tentang santri yang sederhana tetapi memiliki kemampuan kemampuan secara keilmuan yang sangat mumpuni. Jadi santri itu tetap